Kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27, ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-40a, ya, ayat ke-29 dan ayat yang ke-40a. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau. Bersama saya ucapkan 4 sau, 2, 3. 4 sau. Ya, sau itu adalah jangkar. Di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Loncat ke ayat 40a. 2, 3. Mereka melepaskan tali-tali sau atau tali-tali jangkar, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar lautan. Ya, sengaja kasih judulnya yaitu jangkar anti badai. Karena ada jangkar ternyata tidak bisa tahan dengan badai. Ya, seperti tadi ayat-ayat yang kita baca, waktu itu Paulus sedang melakukan perjalanan dari Kaisarea untuk pergi ke Roma, Italia. Ketika menghadapi badai, maka kemudian mereka melepaskan 4 jangkar, kata Alkitab. Tapi jangkarnya rupa-rupanya tidak bekerja, sehingga akhirnya tali-talinya dipotong dan jangkarnya dibuang ada di dasar lautan. Waktu badai Sandy, beberapa tahun yang lalu, maka di Long Island, tepatnya di sekitar rumahnya Wempi, itu terdampak sekali dengan badai Sandy. Setelah banjir melanda daerah rumahnya Wempi semalaman, maka kami dengan beberapa teman gereja datang pada pagi harinya untuk menolong Wempi yang rumahnya kebanjiran. Waktu kami masuk ke daerahnya Wempi, ternyata kami dibuat kaget sekali. Itu ada beberapa kapal, ya, itu bisa ada di atas genteng, ada kemudian di pagar-pagar rumahnya orang, ya. Pertanyaannya, kenapa kok ada kapal kemudian bertengger di atas rumahnya orang, ada di atas pagar, ya, karena banjirnya sangat besar, badainya sangat besar. Yang kedua, karena ternyata kapal-kapal itu mungkin tidak punya jangkar atau punya jangkar, tetapi jangkarnya itu tidak kuat, ya. Nah, hari-hari ini kita mengalami badai. Tetapi kalau kita punya jangkar yang kuat, jangkar yang anti badai, saya percaya setiap kita akan selamat, ya, dari badai. Entah itu mungkin hari ini kita mengalami badai kehidupan. Saya percaya kalau kita punya jangkar yang benar, jangkar yang tepat, kita akan selamat dari badai kehidupan. Kita pasti selamat dari badai yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kita akan selamat dari badai mungkin badai rumah tangga, dan kita juga pasti selamat dari badai yang disebut dengan krisis keuangan. Nah, Rasul Paulus itu dia adalah pembuat tenda. Dia orang Yahudi tapi berkebangsaan Roma. Orang Yahudi itu mereka bukanlah pelaut seperti Petrus, apa itu kan betul bukan pelaut, dia adalah nelayan, ya. Orang-orang Yahudi tidak suka bekerja sebagai pelaut. Nah, sementara waktu Paulus pergi ke Roma naik kapal laut, ya, itu di situ kan banyak ahli-ahli perkapalan, ya. Tetapi ketika menghadapi badai, jangkar-jangkar mereka tidak berfungsi. Tetapi jangkar yang dilemparkan oleh Rasul Paulus itu sangat berfungsi, sehingga akhirnya kapal itu diselamatkan. Nah, satu kali ada seorang yang bernama Anton, dia memiliki seekor burung kenari, ya. Waktu dia lihat kandang sangkar daripada burung kenari itu sangat kotor, maka dia mulai mengambil vacuum cleaner. Dia buka sangkar itu dan dia mulai mau membersihkan sangkar itu yang banyak kotorannya. Tetapi waktu dia sudah hidupkan vacuum cleaner, tiba-tiba ada telepon berdering, ya, telepon berdering, dia cepat ambil teleponnya
Dan sebelum dia berkata halo di teleponnya, dia lupa dengan vacuum cleanernya. Tiba-tiba burung kenari itu tersedot masuk ke dalam vacuum cleaner itu. Dan Anton sangat kaget. Burung kenarinya hilang. Dia taruh teleponnya, dan dia cepat buka vacuum cleaner itu. Ternyata burung kenarinya itu semaput. Ya, dia terbelit dengan kotoran dan debu yang ada di dalam vacuum cleaner itu. Wah, Anton begitu kaget, dia cepat ambil burungnya itu dan dibawa ke keran yang ada di rumahnya, di wastafel. Dia buka kerannya, dan kemudian burung ini dimandikan, dan burung itu hidup, dan kemudian kedinginan dia, menggigil kedinginan. Anton tambah kaget dengan keadaan burung, dia cepat ambil itu hair dryer istrinya, dan kemudian di hair dryer itu burung kenari itu, ya. Jadi kemudian keesokan harinya burung kenari itu termanggu-manggu, termenung-menung. Dia nggak bisa bernyanyi lagi. Dia sedih, tidak lincah lagi. Kenapa? Dia stres, ya. Tiba-tiba aja dia digulung, disedot vacuum cleaner, kemudian tiba-tiba dia kedinginan, tiba-tiba di hair dryer, dan panas sekali. Itu keadaan burung kenari. Nah, mungkin sama dengan kita. Hari-hari ini, ya, kita tiba-tiba dibuat kaget. Tiba-tiba aja ada pandemi COVID-19 yang tidak pernah diduga-duga, semuanya berubah, ya. Biasanya semuanya bergairah, bersuka cita, everything is going well. Tiba-tiba aja, ya. Kemudian dikatakan kita kerja dari rumah. Setelah kerja dari rumah, perusahaan bilang mulai sekarang kamu berhenti dulu dari kerjaan, kami tidak bisa membayarnya, ya. Kemudian tiba-tiba banyak order yang sudah di depan mata kemudian di-cancel. Kemudian tiba-tiba terjadi krisis ekonomi. Semuanya kemudian membuat hidup kita berubah, ya. Nah, malam hari ini kita belajar dari pengalaman Paulus. Saya percaya Pastor Lukas, gembala senior kita, berkata badai pasti berlalu. Tapi bagaimana ketika badai itu belum berlalu? Hari ini hidup kita seperti kita sedang ada di dalam sebuah kapal, ya. Kapal kita berbeda-beda, tetapi kita ada di lautan yang sama, yang sedang bergelora. Lautan itu namanya pandemi COVID-19. Tapi di kapal-kapal yang berbeda-beda, kita masing-masing adalah nahkodanya. Dan kita yang bisa menentukan jangkar apa yang harus kita pakai. Nah, saya harap jangkar yang kita pakai itu jangan sampai jangkar yang salah. Jadi kita nggak boleh bertanya lagi kapan badai ini akan segera berhenti, kapan badai ini akan segera berlalu. Tetapi yang harus kita pikirkan yaitu bagaimana kita kuat menghadapi badai ini. Sekali lagi, bagaimana kita kuat menghadapi badai ini, dan kemudian kita selamat dari badai itu. Saya selalu berdoa setiap pagi untuk jemaat Tuhan. Saya doanya begini, Tuhan, hari ini saya tidak tahu jumlah keuangan yang ada di rumah anak-anakmu ini berapa, di tabungannya, di rekeningnya. Mungkin jumlahnya seperti 5 ketul roti, nilai anak kecil itu, rotinya kecil-kecil, 5 roti, dan 2 ekor ikan, karena itu ikannya anak-anak, pasti itu bukan ikan lumba-lumba, bukan ikan paus, pasti ikannya kecil-kecil juga, ya. Rasa-rasanya tidak mungkin cukup untuk memberi makan 5.000 laki-laki dewasa, belum lagi ada perempuan dan anak-anak yang lain. Dengan 5 roti, 2 ekor ikan, rasa-rasanya tidak cukup. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan, kami bawa 5 roti dan 2 ekor ikan yang ada pada jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya itu lebih daripada cukup untuk melewati hari-hari pandemi COVID-19 ini. Dan saya selalu berdoa begini, Tuhan, biarlah nanti ketika badai ini selesai, badai pandemi COVID-19 ini selesai, maka anak-anak-Mu dibuat terheran-heran. Karena begitu selesai, kok ternyata mereka masih punya 12 bakul roti dan ikan. Dan itu kalau kita percaya, itu pasti terjadi. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita lihat hal yang pertama, jangkar seperti apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus.
Dari Kisah Rasul pasal 27 ayat 20 sampai ayat 22 dan ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Bersama saya ucapkan bertabah hati. 2, 3, bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Dengar, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir dalam ibadah Zoom pada malam hari ini yang akan binasa. Semuanya pasti diselamatkan. Setuju? Amen. Katakan? Amin. Iya, ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudaraku, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya itu pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi yang pertama, jangkar yang dilemparkan oleh Rasul Paulus itu adalah jangkar yang disebut dengan ketabahan hati. Bersama saya ucapkan ketabahan hati. Lebih keras lagi, 2, 3. Ketabahan hati atau hati yang tabah. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah badai yang sedang bergelora akibat pandemi COVID-19 ini, yang pertama kita harus menabahkan hati kita. Kita harus punya hati yang tabah, ya. Nah, bagaimana agar kita punya hati yang tabah? Saya tidak tampilkan ayatnya. Tetapi di dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 dan kemudian dikutip lagi oleh Dr. Lukas, dimasukkan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 25, bunyinya sama. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Maka itu bagaimana agar kita memiliki jangkar yang disebut dengan hati yang tabah? Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kalau kita naik pesawat terbang, saya sudah membiasakan diri ketika nanti di atas udara, kemudian kapal terbangnya, pesawat terbangnya kemudian bergoncang-goncang, mengalami goncangan yang hebat, maka mata saya akan melihat kepada pramugara atau pramugari di pesawat itu. Kalau pramugara dan pramugarinya tetap jalan, kemudian dia santai, rileks, dia duduk dengan senyum-senyum, ya saya jadi tenang. Kenapa? Karena saya tahu bahwa tidak akan terjadi hal yang buruk dengan pesawat itu. Nah, bagaimana agar supaya kita tabah hati? Daud sendiri berkata, waktu Daud mengalami masalah, mengalami pencobaan, mengalami rintangan, mengalami tantangan, mengalami depresi dalam hidupnya, dia mengerti, yaitu dia selalu memandang kepada Tuhan. Dalam kitab 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Jadi di tengah-tengah badai yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini, mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan dan kita bersungguh-sungguh mencari Dia. Alkitab berkata, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang ada di dalam Tuhan. Nah, kita sudah mendengar akibat pandemi COVID-19 ini, ada beberapa orang penting yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Bukan karena dia terpapar COVID-19, tapi dia tidak bisa berpikir apa yang akan terjadi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Salah satunya Menteri Keuangan yang ada di Jerman. Kemudian ada dokter yang cukup terkenal yang ada di Manhattan. Dia menghabisi hidupnya dengan cara bunuh diri karena tidak tahan menghadapi dan memikirkan apa yang akan terjadi daripada pandemi COVID-19. Dan yang terakhir saya mendengar seorang pendeta dari gereja yang cukup besar di South Carolina yang pandai mengajar firman Tuhan juga bunuh diri karena dia stres dan depresi karena pandemi COVID-19. Malam hari ini, yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita miliki hati yang tabah. Caranya bagaimana?
mengarahkan mata kita bukan kepada badai, bukan kepada persoalan, tapi mengarahkan mata hati, mata rohani kita memandang kepada Tuhan. Kita harus arahkan pandangan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Hal yang kedua, mari kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-23. Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Yang kedua, jangkar yang dilepaskan oleh Rasul Paulus sehingga dia kuat menghadapi badai, yaitu percaya akan penyertaan Tuhan. Bersama saya ucapkan, percaya akan penyertaan Tuhan. Lebih keras lagi, 2-3, percaya akan penyertaan Tuhan. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa nama Allah kita adalah Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di layar sudah nampak Yesaya 49 ayat 15 dan 16 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya. Jadi kalau ada ibu yang tidak menyayangi anaknya, ada ibu yang melupakan anaknya, Tuhan bilang, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi artinya apa? Jadi di mana Tuhan berada, kita itu berada. Kita ada di tangannya, kita ada di matanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang Maha Hadir itu adalah Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menyayangi kita, dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. 10 tahun atau 11 tahun yang lalu, waktu Keisha, anak saya perempuan, dia tiba di New York, maka setelah beberapa hari atau beberapa minggu ada di New York, maka saya mengajar Keisha untuk bagaimana cara naik subway, naik kereta bawah tanah. Yang pertama saya belajari dengan pakai peta, ya, yang bisa didapat di stasiun kereta itu, peta, kemudian saya jelaskan. Nah, setelah dia bisa menangkap, dia mengerti tentang peta itu, terus saya bilang, ayo sekarang kita akan coba, ya. Saya kasih tugas, kita pergi ke Chinatown, ya. Saya kasih alamat. Nah, Papa akan menyertai kamu, tapi Papa ada di jarak yang agak jauh. Kamu boleh turun di mana saja, kamu keluar masuk, Papa nggak akan tidak akan bilang sama kamu turun di mana. Kalau kamu salah, jangan pernah takut, Papa menyertai kamu. Papa akan melihat kamu. Jadi kalau kamu sampai kesasar, sampai salah turun, jangan pernah takut, ya. Karena Papa ini menyertai kamu. Dan akhirnya, saudara, saya latih hampir 1 minggu. Sekarang dia kalau naik kereta bawah tanah, meskipun tidak ada saya, dia jauh lebih pintar daripada saya. Tapi maksudnya adalah kalau saya ini bapak dunia, ya, bapak dunia yang Alkitab bilang bapak yang jahat, bapak yang tidak baik, tahu berbuat baik kepada anak-anaknya, apalagi bapak di sorga. Dia sangat mencintai dan mengasihi kita. Jadi yang kedua, kita harus benar-benar percaya bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, ya. Dan yang ketiga, mari kita lihat dari Kisah Rasul pasal 27 ayat 24 dan ayat 25. Kisah Rasul pasal 27 ayat 24 dan ayat yang kelima, di situ ditulis percaya akan janji-janji Tuhan. Jadi jangkar yang ketiga yang dimiliki oleh Rasul Paulus, jangkar anti badai itu adalah percaya akan janji-janji Tuhan. Ayat 24. Dan ia berkata,
Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama di Zoom ini ya akan selamat. Amin. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara semua yang ada di Zoom ini, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya itu pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi kita harus percaya dengan janji-janji Tuhan itu. Tuhan berjanji bahwa semuanya pasti selamat. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, dan kau berkata, aku masa selamat, aku kan masa dicintai Tuhan ya, aku yang model begini, apa Tuhan sayang padaku? Tolak semua itu ya. Dengar iblis itu pembohong, iblis itu bapak segala pendusta. Dia membohongi kita. Dia bilang begini, jangan percaya sama janji Tuhan, jangan percaya bahwa Tuhan menyertai engkau, jangan percaya bahwa engkau disayangi Tuhan. Tuhan itu tidak sayang kepadamu. Maka itu jangan percaya. Karena iblis adalah bapak segala dusta. Mari kita lihat ayat selanjutnya yang ada di Bilangan 23 ayat 19. Dikatakan begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Saya suka sekali dengan ayat ini. Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berjanji dan tidak menepatinya. Jadi kalau Tuhan berjanji, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka percayalah bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Setuju katakan? Nah, di Alkitab banyak sekali janji-janji Tuhan. Seorang dosen sekolah Alkitab yang dari Ontario bernama Dr. Everett R. Storm, dia bilang begini, bahwa di dalam Alkitab itu terdapat 8.810 janji. 8.810 janji di Alkitab. Jadi banyak sekali janji-janji Tuhan. Nah, janji-janji Tuhan itu ditulis di Alkitab. Hitam atas putih. Saya membiasakan diri kalau saya kerjasama, maka itu ada perjanjian hitam atas putih yang saya bawa ke notaris dan kemudian dilegalisir. Kalau ada apa-apa, saya lihat perjanjian itu, saya jadi tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, janji-janji Tuhan itu ditulis hitam atas putih, dicetak di Alkitab, dan sudah dibaca oleh miliatan manusia. Karena dibaca oleh miliatan manusia, maka Tuhan itu bukan pendusta, kata Alkitab. Dia bukan manusia, dan dia tidak pernah menyesal dengan apa yang dijanjikannya kepada kita. Maka itu kita di tengah-tengah badai ini yang harus kita lihat, yang harus kita percaya adalah janji-janji Tuhan. Alkitab pernah cerita tentang seorang yang bernama Abraham. Abraham itu sudah tua, Alkitab bilang impoten, kemudian istrinya yang bernama Sarah itu juga sudah tua, sudah mati haid. Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah bahwa nanti keturunannya sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi lautan. Alkitab bilang tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham percaya akan janji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini ya Tuhan berjanji kok bagus-bagus ya. Tetapi rasa-rasanya kalau lihat pandemi COVID-19 ini, rasa-rasanya kok tidak mungkin kami mengalami mujizat. Maka dipilih, kita harus memilih, kita lebih percaya suara hati kita atau percaya kepada suara Tuhan. Kita percaya kepada janji Tuhan, maka kita akan selamat, saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, dari Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-24a, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Jadi di tengah-tengah badai itu, malaikat Tuhan bicara kepada Paulus. Kenapa Paulus tidak boleh takut? Karena Tuhan punya rencana Paulus itu harus bertemu dengan Kaisar Roma untuk memberitakan Injil kepada
Kaisar Roma itu. Maka jangkar yang keempat yaitu Paulus percaya akan rencana Tuhan. Jadi kita harus percaya akan rencana Tuhan. Ayub 42 ayat yang kedua berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya. Ayat ini dengan jelas berkata bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan inilah rencana Tuhan ya yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk disampaikan malam hari ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita ada di Zoom malam ini bukan satu kebetulan ya. Tolong ayat dari Yoel pasal 2 ayat 25 dan 26. Inilah janji Tuhan buat setiap kita. Inilah rencana Tuhan untuk setiap kita. Ayo kita baca dengan suara keras ayat ini 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan yang bernama coronavirus, belalang pelompat yang bernama COVID-19, belalang pelahap yang bernama krisis ekonomi, dan belalang pengerip yang bernama PHK, pemutusan hubungan kerja, dipecat dari kerjaannya. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatmu tidak akan menjadi malu lagi selama-lamanya. Perhatikan ayat yang ke-25, pembukaannya, aku akan memulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah akan janji dan rencana Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan pasti pulihkan keadaan setiap kita. Amin. Uang-uang yang seharusnya kita terima, gajian yang seharusnya kita terima, bonus-bonus yang seharusnya kita terima, uang-uang tips yang seharusnya kita terima, tabungan yang seharusnya sudah semakin bertambah di dalam hidup kita gara-gara pandemi COVID-19 semuanya bubar. Tapi Tuhan bilang bahwa kita akan dipulihkan dan kita tidak akan dibuat malu untuk selama-lamanya. Kenapa? Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mari kita lihat kesimpulannya. Ya, bagian penutup. Jangkar anti badai. Yang pertama, ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Jangkar hati yang tabah. 2. Jangkar percaya akan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, jangkar percaya akan janji-janji Tuhan. Yang keempat, jangkar percaya akan rencana Tuhan. Akhir dari kisah perjalanan Paulus dari Kaisaria ke Italia, akhirnya Rasul Paulus selamat dan 200 sekian orang yang bersama-sama dengan dia semuanya selamat. Kenapa? Karena 4 jangkar ini. Dan saya berdoa malam hari ini setiap kita diselamatkan oleh Tuhan.